Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, di sini kami dari kelompok 6 dari kelas Citra Loka Cedudasa akan mempresentasikan mengenai teknologi digital. Adapun anggota dari kelompok kami, yang pertama di sini ada Az-Zahra Nur Ramadan, kemudian ada Irfan Rizky Pranama, dan ada Nabila Fadilah Solihah, kemudian ada Sabrina Sabiluni. Dan yang terakhir di sini ada Yadi Setiawan. Adapun menurut peta konsepnya sendiri, di sini kami akan membahas mengenai teknologi analog, teknologi digital, perbedaan teknologi analog dan digital, penyimpanan data digital, transmisi data analog, kemudian transmisi data digital, media transmisi data, jalur transmisi data, konfigurasi jalur transmisi data, arah kanal transmisi data, mode transmisi, kemudian perkembangan komputer, perkembangan telepon seluler, dan yang terakhir lahirnya web dan jejaring sosial. Baik, adapun pemateri pertama pada kelompok kami, yang pertama yaitu Sabrina Sabiluni yang akan menjelaskan mengenai teknologi analog dan teknologi digital. Kemudian dilanjut dengan pemateri kedua yaitu oleh Irfan Rizky Pranama yang akan menjelaskan mengenai penyimpanan data digital. Kemudian dilanjutkan dengan pemateri yang ketiga yang akan dijelaskan oleh Az-Zahra Nur Ramadan yang akan menjelaskan mengenai seputar transmisi data. Kemudian dilanjutkan dengan pemateri keempat yaitu oleh Nabila Fadilah Solihah yang akan menjelaskan mengenai perkembangan telepon seluler. Dan kemudian pemateri terakhir yaitu pemateri yang kelima yang akan dijelaskan oleh Yadi Setiawan mengenai lahirnya web dan jejaring sosial. Pembahasan pertama mengenai teknologi. Teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Dalam pengertian lain, teknologi merupakan penerapan dari ilmu pengetahuan yang dimiliki manusia. Teknologi ini terbagi kepada dua, yaitu teknologi analog dan teknologi digital. Pertama, teknologi analog. Analog merupakan sebutan sebuah sinyal yang memiliki bentuk gelombang dan cara kerjanya yang berkelanjutan. Sinyal analog ini membawakan informasi data, yaitu dengan mengubah karakteristik gelombang. Teknologi analog adalah merupakan suatu bentuk perkembangan teknologi sebelum berkembangnya teknologi digital. Pada dasarnya, analog merupakan perkembangan teknologi yang masih menggunakan sistem yang manual, dalam artian belum sepenuhnya dapat bekerja secara otomatis seperti pada teknologi digital. Contoh teknologi analog yaitu radio analog, remote TV, telepon analog, speedometer, dan pengukur tekanan. Yang kedua ada teknologi digital. Kata digital berasal dari bahasa Yunani yaitu dari kata digitus yang berarti jari jemari. Istilah digital menunjuk kepada jari-jari kaki dan tangan yang telah dipakai selama ribuan tahun untuk menghitung dan menggambarkan data-data numerik. Teknologi digital adalah teknologi yang tidak lagi menggunakan tenaga manusia atau manual, tetapi cenderung pada sistem pengoperasian yang otomatis dengan sistem komputerisasi atau format yang dapat dibaca oleh komputer. Teknologi digital pada dasarnya hanyalah sistem penghitung yang sangat cepat yang memproses semua bentuk-bentuk informasi sebagai nilai-nilai numerik atau kode digital. Perlu diketahui, jumlah jemari manusia normal adalah 10. Angka 10 ini terdiri atas dua angka yaitu 1 dan 0. Dua angka ini, 1 dan 0 inilah yang digunakan dalam dunia digital. Angka 1 dan 0 merupakan lambang dari on dan off atau ya dan tidak. Dua angka ini disebut juga bilangan biner atau bit. Bilangan biner inilah yang menjadi tumpuan dari semua perintah-perintah dan menjadi kode dari sebuah sistem digital. Sistem digital menggunakan kode 1 dan 0, yang mana dikenal sebagai bit atau binary digit. Bit merujuk pada sebuah digit dalam sistem angka biner, contohnya angka 10010, memiliki panjang 5 bit.
Digit biner hampir seluruh digunakan sebagai satuan terkecil dalam penyimpanan dan komunikasi informasi di dalam teori komputasi dan informasi digital. Pengertian bit ini sangat penting ketika ingin mempelajari tentang transmisi dan penyimpanan data secara digital. Contoh teknologi digital yang pertama ada jam digital, radio digital, handphone, TV digital, kamera, dan komputer. Teknologi digital memiliki keunggulan yang pertama, sangat mengurangi jumlah data yang diperlukan untuk memproses, menyimpan, mendisplay, dan mengirim informasi. Yang kedua, bisa mereproduksi data dengan tidak terbatas jumlahnya dan tanpa pengurangan kualitas. Ketiga, bisa dengan mudah memanipulasi data dengan presisi tinggi. Keempat, mampu mengirim informasi dengan kecepatan cahaya yang mengakibatkan informasi dapat dikirim dengan kecepatan tinggi. Kelima, penggunaan yang berulang-ulang terhadap informasi tidak akan mempengaruhi kualitas dan kuantitas informasi itu sendiri. Keenam, informasi dengan mudah diproses dan dimodifikasi ke dalam berbagai bentuk. Ketujuh, dapat memproses informasi dalam jumlah yang sangat besar dan mengirimkannya secara interaktif. 8. Menawarkan biaya lebih rendah, keandalan atau reliability lebih baik, pemakaian ruangan lebih kecil, dan konsumsi daya yang lebih rendah. 9. Kualitas komunikasi tidak tergantung pada jarak. 10. Lebih bergantung pada noise. 11. Jaringan digital ideal untuk komunikasi data yang semakin berkembang. 12. Memungkinkan pengenalan layanan-layanan baru. 13. Menyediakan kapasitas transmisi yang besar. Dan yang terakhir, menawarkan fleksibilitas. Sinyal analog dan digital. Sinyal analog adalah sinyal data dalam bentuk gelombang yang kontinu yang membawa informasi dengan mengubah karakteristik gelombang dan ditransmisikan melalui beragam media bergantung frekuensi. Sinyal digital merupakan hasil teknologi yang dapat mengubah sinyal menjadi kombinasi urutan bilangan 0 dan 1 atau juga dengan biner. Sehingga tidak mudah terpengaruh oleh derau, proses informasinya pun mudah, cepat, dan akurat, tetapi transmisi dengan isyarat digital hanya mencapai jarak jangkau pengiriman data yang relatif dekat. Perbedaan teknologi analog dan digital. Yang pertama, perbedaan menurut cara kerja. Sistem digital merupakan bentuk sampling dari sistem analog. Digital pada dasarnya dikodekan dalam bentuk bilangan biner atau heksa. Besarnya nilai suatu sistem digital dibatasi oleh lebarnya atau jumlah bit bandwidth. Jumlah bit juga sangat mempengaruhi nilai akurasi sistem digital. Pada sistem analog, terdapat amplifier di sepanjang jalur transmisi. Setiap amplifier menghasilkan penguatan atau gain, baik menguatkan sinyal pesan maupun noise tambahan yang menyertai di sepanjang jalur transmisi tersebut. Pada sistem digital, amplifier digantikan regeneratif repeater. Fungsi repeater selain menguatkan sinyal, juga membersihkan sinyal tersebut dari noise. Pada sinyal unipolar baseband, sinyal input hanya mempunyai dua nilai yaitu 0 atau 1. Jadi, repeater harus memutuskan, maka dari kedua kemungkinan tersebut yang boleh ditampilkan pada interval waktu tertentu untuk menjadi nilai sesungguhnya di sisi terima. Kedua, perbedaan menurut message atau pesan. Pesan analog adalah kuantitas fisik yang bervariasi terhadap waktu dan dalam bentuk kontinu. Contoh sinyal analog adalah tekanan akustik yang dihasilkan ketika kita berbicara dan arus voice pada saluran telepon konvensional. Karena informasi terkandung pada gelombang yang selalu berubah terhadap waktu, maka sistem komunikasi analog harus dapat mentransmisikan gelombang ini pada tingkat fidelitas tertentu. Fidelitas dapat diartikan seberapa mirip sinyal yang telah dikonfirmasikan dibandingkan dengan sinyal sumber asal atau sinyal sebelumnya. Semakin mirip sinyal tersebut dengan sinyal sebelum konversi, maka fidelitasnya semakin baik. Pesan digital adalah deretan simbol yang merepresentasikan informasi. Karena informasi terkandung dalam simbol-simbol, maka sistem komunikasi digital harus dapat mengangkut simbol-simbol tersebut dengan tingkat akurasi tertentu. Yang menjadi pertimbangan utama dalam desain sistem adalah menjaga agar simbol tidak berubah. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai penyimpanan data digital. Penyimpanan data dalam dunia digital adalah sebuah benda elektronik yang mampu menyimpan data-data elektronik dengan tujuan agar dapat dibuka kembali dan atau digunakan kembali.
Data-data yang disimpan dapat berupa gambar diam, gambar bergerak, suara, tulisan, dan sebagainya. Alat penyimpanan data atau dalam istilah komputer dikenal sebagai computer data storage, merujuk kepada media penyimpanan massal yang bisa berupa cakram optik. Beberapa bentuk media penyimpanan magnetik seperti halnya hard disk dan tipe-tipe media penyimpanan lainnya yang lebih lambat daripada RAM tetapi memiliki sifat lebih permanen seperti flash memory. Beberapa jenis alat penyimpanan data yang cukup populer dalam dunia komputasi atau komputer adalah sebagai berikut. Baik, di sini yang pertama ada hard disk. Hard disk atau jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya cakram keras atau bisa dibilang HDD yang berarti singkatan dari hard disk drive adalah sebuah benda yang mampu menyimpan data digital. Data yang tersimpan dalam HDD dapat diolah kembali oleh pengguna komputer. Pengolahan data dapat berupa penggandaan, penghapusan, penambahan, pengeditan, dan sebagainya. Sebuah hard disk berbentuk piringan magnetis. Reinald Johnson merupakan orang yang pertama kali membuat cakram keras. Data-data yang telah disimpan di dalam perangkat hard disk tidak akan hilang, bahkan apabila pengguna mematikan perangkat komputer atau laptopnya. Di sini hard disk memiliki peran sebagai media penyimpanan yang bersifat permanen atau bisa dibilang data-data itu tidak akan hilang ataupun terhapus. Kapasitas daya tampung daripada hard disk itu sendiri juga terbilang ya cukup besar, di mana kalkulasi yang dipakai adalah dalam ukuran byte. Kapasitas terbesar cakram keras saat ini mencapai 6 terabyte dengan ukuran standar 3,5 inci. Kemudian yang kedua, di sini ada flash disk. Flash disk adalah media penyimpan dari floppy drive B, jenis lain yang umumnya mempunyai kapasitas memori 128 MB sampai 60 GB dengan menggunakan interface jenis USB-C atau Universal Serial Bus C. Flash disk sangat praktis dan ringan dengan ukuran berkisar 96 x 32 mm dan pada bagian belakang bentuknya agak menjurus keluar. Flash disk biasanya digunakan untuk tempat penyimpanan baterai jenis AAA atau AAA dan LCD. Biasanya untuk fitur MP3, voice recording, dan FM tuner. Serta terdapat port USB yang disediakan penutupnya yang berbentuk sama dengan bodi utamanya. Flash disk dapat menyimpan data secara permanen walaupun aliran listrik pada rangkaian flash disk diputuskan. Ini terjadi karena di dalam flash disk itu terdapat sebuah controller dan memori yang mampu menyimpan data secara permanen walaupun aliran listrik yang ada pada flash disk sudah diputuskan oleh user atau oleh penggunanya. Dan juga flash disk ini termasuk alat penyimpanan data memori flash tipe NAND atau pada umumnya itu digunakan pada kamera digital. Ada juga yang dikemas dalam ukuran kecil menjadi compact flash, SD card, MMC, dan sejenisnya. Berikutnya terdapat kekurangan dan kelebihan dari flash disk itu sendiri. Kekurangan flash disk sendiri itu yang pertama mudah hilang karena ya ukurannya yang kecil. Kedua, jika flash disk di dalam kantong baju atau celana misalkan lupa untuk dikeluarkan dan baju itu tercuci, maka ya pastinya flash disk itu sendiri menjadi rusak karena tercuci. Kemudian untuk kelebihan flash disk itu sendiri ada 3. Yang pertama, flash disk memiliki kapasitas penyimpanan data yang cukup besar. Kedua, ukurannya itu sangat kecil dan ya cara penggunaannya juga simple serta mudah. Kemudian yang ketiga, harganya yang relatif terjangkau baik untuk kalangan pelajar maupun umum. Baik, kemudian kita masuk yang ketiga. Di sini ada micro SD.
MicroSD adalah kartu memori non-volatile yang dikembangkan oleh SD Card Association yang digunakan dalam perangkat portable. Keluarga microSD yang lain terbagi menjadi SDSC yang kapasitas maksimum resminya itu sekitar 2 GB meskipun beberapa ada yang sampai 4 GB. SDHC atau High Capacity memiliki kapasitas dari 4 GB sampai 32 GB dan SDXC atau Extended Capacity kapasitasnya di atas 32 GB hingga maksimum 2 TB. MicroSD diaplikasikan pada berbagai peralatan teknologi, seringnya digunakan pada telepon genggam atau handphone. Baik, kemudian yang keempat ada floppy disk. Floppy disk atau disk drive adalah alat untuk membaca disket sebagai tempat menulis dan menyimpan data serta menjalankan sistem operasi dan aplikasi. Pada tahun 1990-an sampai dengan 2002, masih banyak menggunakan disket sebagai media penyimpanan data dan menjalankan sistem operasi dan aplikasi. Baik, untuk jenisnya itu sendiri, di sini ada yang terdiri dari 5,1/4 inci untuk ukuran besar yang sama dengan 360 sampai 720 kilobyte. Dan yang terdiri dari 3,1/5 inci untuk ukuran kecil yang sama dengan 1,4 megabyte. Nah, pada tahun 2003 sampai sekarang alat yang satu ini mulai tidak digunakan lagi. Kenapa? Karena kebanyakan orang itu lebih suka menggunakan flash disk atau CD atau DVD, bahkan eksternal hard disk dan memory card. Kemudian yang kelima, di sini ada compact disk atau yang lebih dikenal dengan singkatannya itu CD. CD atau compact disk adalah piringan yang berwarna perak. Ini dibuat dari lapisan plastik yang disinari oleh sinar laser. Nah, sinar laser ini membuat lubang-lubang yang sangat kecil yang tidak bisa dilihat secara kasat mata. Lubang-lubang tersebut akan membuat deretan kode yang berisi deretan data-data. Karena membentuk lubang-lubang, maka tidak bisa ditutup lagi. Kemudian, plastik-plastik itu akan ditutup lagi oleh cairan plastik yang berguna sebagai pemantul dan pelindung lubang-lubang tadi yang berbentuk data. Proses pembuatannya dilakukan secara bertahap oleh mesin cetak. Baik, untuk alat penyimpanan data yang terakhir di sini ada DVD. DVD adalah singkatan dari Digital Virtual Disk atau Digital Video Disk. Nah, DVD ini adalah media penyimpanan optik yang populer. Penggunaan utamanya untuk menyimpan video dan data tentunya. Sesuai dengan namanya, ukuran fisik standarnya sama dengan CD atau compact disk, namun dengan kapasitas 6 kali lipat dari CD. Untuk membaca DVD menggunakan sinar laser pada panjang gelombang 650 nanometer, berwarna kemerahan. Transmisi data digital. Transmisi data merupakan proses untuk melakukan pengiriman data dari salah satu sumber data ke penerima data menggunakan komputer atau media elektronik. Digital merupakan sinyal data dalam bentuk pulsa yang dapat mengalami perubahan yang tiba-tiba dan mempunyai besaran 0 dan 1. Sinyal digital hanya memiliki dua keadaan, yaitu 0 dan 1, sehingga tidak mudah terpengaruh oleh derau. Tetapi transmisi dengan sinyal digital hanya mencapai jarak jangkau pengiriman data yang relatif dekat. Biasanya sinyal ini juga dikenal dengan sinyal diskret. Sinyal yang mempunyai dua keadaan ini biasa disebut dengan bit. Bit merupakan istilah khas pada sinyal digital. Sebuah bit dapat berupa 0 atau 1. Kemungkinan nilai untuk sebuah bit adalah 2 buah. Kemungkinan nilai untuk 2 bit adalah sebanyak 4. Berupa 00, 01, 10, dan 11. Secara umum, jumlah kemungkinan nilai yang terbentuk oleh kombinasi bit adalah
kombinasi n bit adalah sebesar 2n buah. Teknologi digital memiliki beberapa keistimewaan unik yang tidak dapat ditemukan pada teknologi analog, yaitu 1. Penggunaan yang berulang-ulang terhadap informasi tidak mempengaruhi kualitas dan kuantitas informasi itu sendiri. 2. Informasi dapat dengan mudah diproses dan dimodifikasi ke dalam berbagai bentuk. 3. Dapat memproses informasi dalam jumlah yang sangat besar dan mengirimkannya secara interaktif. 1. Media transmisi data. Untuk melakukan transmisi data diperlukanlah suatu media. Media ini sendiri memiliki beberapa macam, seperti bus, kabel yang biasa terdapat pada perangkat internal komputer, sedangkan untuk eksternal komputer, dalam transmisi data dapat menggunakan kabel eksternal atau wired, serta Wi-Fi atau wireless atau nirkabel. A. Kabel wired. Kabel atau wired yang biasa digunakan untuk melakukan proses transmisi data terdapat beberapa macam, yang diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Kabel pilin. UTP wired atau yang biasa dikenal dengan unshielded twisted pair. Kabel ini biasa digunakan untuk melakukan transmisi melalui jaringan komputer seperti di kantor-kantor atau warnet-warnet. Selain UTP, STP shielded twisted pair yang di dalamnya terdapat beberapa kawat dalam satu bundle juga dapat digunakan untuk melakukan transmisi data. 2. Koaksial atau koaksial kabel. Kabel ini terdiri dari dua macam konduktor yang dipisahkan dengan menggunakan isolator. Yang ketiga, serat optik. Kabel ini biasa disebut dengan fiber optik, di mana kabel yang dapat mengirimkan informasi dengan cara mengantarkan informasi atau data menggunakan gelombang cahaya. B. Nirkabel atau wireless. Wi-Fi atau yang dikenal dengan wireless adalah media transmisi unguided, yang mana media ini hanya bisa mentransmisikan data dan tidak dijadikan untuk pemandu. Transmisi data yang terdapat pada jaringan ini biasanya dilakukan dengan menggunakan sebuah alat bantu yang dikenal dengan antena atau transceiver. Contohnya yaitu radio, microwave, dan inframerah atau infrared. 2. Jalur transmisi data. Jalur transmisi data merupakan suatu alat yang mampu mengirimkan informasi dengan menggunakan peralatan yang lain. Jalur transmisi data ini dibagi menjadi 3 macam, yakni multicast, broadcast, dan unicast. Multicast adalah suatu proses komunikasi terjadi melalui satu alat dengan alat lainnya. Dalam proses ini, masing-masing alat atau media yang terhubung dapat berkomunikasi menggunakan alat yang menghubunginya. Contohnya adalah server yang digunakan untuk mengakses internet. Server tersebut mampu melayani beberapa komputer yang terhubung dengan media, dan dalam proses ini, komputer yang dihubungi mampu memberikan respon balik terhadap server tersebut. Broadcast adalah proses dalam pengiriman data atau informasi dari satu alat ke alat lainnya. Dalam proses ini, alat yang menerima informasi tidak bisa memberikan respon balik terhadap alat pengiriman data atau informasi. Beberapa contoh yang menggunakan jalur transmisi broadcast adalah pemancar radio, pemancar televisi, serta mengirim email menggunakan mailing list. Unicast merupakan kontak informasi yang terjadi pada suatu alat dengan satu alat lain. Misalnya sewaktu menggunakan telepon. Ketika salah satu telepon digunakan untuk menghubungi salah satu telepon yang lain, maka selain kedua telepon yang berhubungan tersebut tidak dapat menghubungi salah satu dari telepon yang sedang terkoneksi atau terhubung tersebut. Ketiga, konfigurasi jalur transmisi data. Sebelum menggunakan transmisi data atau pengiriman data, maka salah satu faktor yang penting untuk diperhatikan adalah konfigurasi jalur transmisi data. Dalam hal ini, konfigurasi tersebut dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu 1. Point-to-point. Dalam konfigurasi ini, media atau peralatan saling terhubung antara satu peralatan dengan peralatan yang lain tanpa terbagi. Konfigurasi point-to-point biasanya digunakan pada beberapa peralatan komputer seperti printer yang terhubung langsung dengan PC atau komputer.
Yang kedua, point to multipoint. Dalam proses disebut juga dengan access multipoint, di mana pada satu alat atau media dapat terhubung dengan beberapa alat lainnya. Contoh proses transmisi data yang menggunakan konfigurasi ini adalah penyiaran televisi, penyiaran radio, yang mana satu pemancar radio atau televisi dapat diakses atau terhubung dengan beberapa radio atau televisi. 4. Arah kanal transmisi. Kanal transmisi dalam proses transmisi data ini juga dapat diartikan sebagai pipa yang menghubungkan dua unit alat untuk mengirimkan datanya, di mana kedua kanal yang terhubung tersebut memungkinkan untuk melakukan transfer data dalam saluran atau jalur tersebut. Dengan adanya kanal transmisi tersebut memungkinkan kedua perangkat atau alat untuk terkoneksi atau terhubung untuk melakukan komunikasi baik satu arah maupun dua arah. Untuk menentukan arah transmisi dalam kanal tersebut dikelompokkan menjadi 3 bagian, yakni A. Simplex. Arah transmisi ini dikatakan juga dengan istilah one-way transmission. Dalam arah kanal transmisi simplex hanya dapat melakukan komunikasi atau transmisi satu arah, seperti yang terdapat pada pemancar televisi atau pemancar radio. Dengan arah transmisi satu arah ini memungkinkan penerima data atau informasi bersifat pasif serta dapat memberikan respon balik terhadap pengirim informasi atau data. B. Half duplex. Biasa disebut dengan either way transition, dapat melakukan komunikasi atau transmisi data dengan dua arah, akan tetapi tidak dapat melakukan transmisi data secara bersamaan. Namun, untuk melakukan transmisi data dua arah atau half duplex ini harus bergantian. Contoh alat yang menggunakan transmisi data model half duplex ini adalah walkie-talkie, di mana ketika seseorang berbicara, maka alat yang satunya hanya dapat digunakan untuk mendengarkan saja dan tidak dapat digunakan untuk berbicara bersamaan. C. Full duplex. Arah transmisi ini disebut juga dengan both-way transmission, di mana kedua alat ini terhubung dapat melakukan transmisi data bersamaan. Pada saat komunikasi tengah terjadi, masing-masing unit dapat melakukan pengiriman dan penerimaan data sekaligus. Contoh alat yang menggunakan teknologi full duplex adalah handphone dan telepon. Perkembangan telepon seluler. Salah satu benda yang sangat akrab saat ini adalah ponsel atau telepon seluler. Hampir setiap orang mempunyai benda ini, baik bagi yang sekadar memanfaatkan untuk komunikasi dasar atau bahkan ke fungsi hiburan. Telepon seluler atau ponsel atau telepon genggam atau handphone adalah perangkat telekomunikasi elektronik yang mempunyai kemampuan dasar yang sama dengan telepon konvensional saluran tetap. Kelebihannya adalah dapat dibawa kemana-mana dan tidak perlu disambungkan dengan jaringan telepon menggunakan kabel atau nirkabel atau wireless. Saat ini, Indonesia mempunyai 2 jaringan telepon nirkabel, yaitu sistem GSM atau Global System for Mobile Telecommunication dan sistem CDMA atau Code Division Multiple Access. Generasi 0 atau Handy Talkie SCR 536. Sejarah penemuan telepon seluler tidak lepas dari perkembangan radio. Awal penemuan telepon seluler dimulai pada tahun 1921 ketika Departemen Kepolisian Detroit, Michigan mencoba menggunakan telepon mobil satu arah. Kemudian, pada tahun 1928, Kepolisian Detroit mulai menggunakan radio komunikasi satu arah reguler pada semua mobil patroli dengan frekuensi 2 MHz. Pada perkembangan selanjutnya, radio komunikasi berkembang menjadi 2 arah dengan frekuensi modulate atau FM. Pada tahun 1940, Galvin Manufacturing Corporation atau sekarang Motorola mengembangkan Portable Handy Talkie SCR 536 yang berarti sebuah alat komunikasi di medan perang saat Perang Dunia II. Masa ini merupakan generasi 0 telepon seluler atau Zero G. Generasi 0 diakhiri dengan penemuan konsep modern oleh insinyur-insinyur dari Bell Labs pada tahun 1947. Mereka menemukan konsep penggunaan telepon heksagonal sebagai dasar telepon seluler. Namun, konsep ini baru dikembangkan pada tahun 1960-an. Selanjutnya yaitu generasi pertama, telepon seluler generasi 1G. Telepon seluler jenis 1G merupakan telepon seluler pertama yang sebenarnya.
Pada tahun 1973, Martin Cooper dari Motorola Corp menemukan telepon seluler pertama dan dikenalkan kepada publik pada 3 April 1973. Telepon seluler yang ditemukan oleh Cooper memiliki berat 30 ons atau sekitar 800 gram. Penemuan inilah yang telah mengubah dunia selamanya. Teknologi yang digunakan 1G masih bersifat analog dan dikenal dengan istilah AMPS. AMPS menggunakan frekuensi antara 825 MHz sampai dengan 894 MHz dan dioperasikan pada band 800 MHz. Oleh karena bersifat analog, maka sistem yang digunakan masih bersifat regional. Salah satu kekurangan generasi 1G adalah ukurannya yang terlalu besar untuk dipegang oleh tangan. Ukuran yang besar ini dikarenakan keperluan tenaga dan performa baterai yang kurang baik. Selain itu, generasi 1G masih memiliki masalah dengan mobilitas pengguna. Pada saat melakukan panggilan, mobilitas pengguna terbatas pada jangkauan area telepon seluler. Selanjutnya, generasi kedua, atau telepon seluler tahun 1996. Generasi kedua atau 2G muncul pada sekitar tahun 1960-an. 2G di Amerika sudah menggunakan teknologi CDMA, sedangkan di Eropa menggunakan teknologi GSM. GSM menggunakan frekuensi standar 900 MHz dan frekuensi 1800 MHz. Dengan frekuensi tersebut, GSM memiliki kapasitas pelanggan yang lebih besar. Pada generasi 2G, sinyal analog sudah diganti dengan sinyal digital. Penggunaan sinyal digital melengkapi telepon seluler dengan pesan suara, panggilan tunggu, dan pesan singkat. Telepon seluler pada generasi ini juga memiliki ukuran yang lebih kecil dan lebih ringan karena penggunaan teknologi chip digital. Keunggulan dari generasi 2G adalah ukuran dan berat yang lebih kecil serta sinyal radio yang lebih rendah, sehingga mengurangi efek radiasi yang membahayakan pengguna. Selanjutnya yaitu generasi ketiga atau ponsel 3G. Generasi ini disebut juga 3G, yang memungkinkan operator jaringan untuk memberi pengguna mereka jangkauan yang lebih luas, termasuk internet bahkan video call berteknologi tinggi. Generasi 3G terdapat 3 standar untuk telekomunikasi, yaitu Enhanced Data Rates for GSM Evolution, Wideband CDMA, dan CDMA 2000. Kelemahan generasi 3G ini biaya yang relatif lebih mahal dan kurangnya cakupan jaringan. Selanjutnya, generasi keempat atau ponsel 4G. Generasi ini disebut juga 4th generation atau 4G. 4G merupakan sistem telepon seluler yang menawarkan pendekatan baru dan solusi infrastruktur yang mengintegrasikan teknologi wireless yang telah ada termasuk wireless broadband atau WiBro, 806,16e, CDMA, wireless LAN, dan Bluetooth. Sistem 4G berdasarkan heterogenitas jaringan IP yang memungkinkan pengguna untuk menggunakan beragam sistem kapan saja dan di mana saja. Ponsel 4G juga memberikan penggunanya kecepatan tinggi, volume tinggi, kualitas baik, jangkauan global, dan fleksibilitas untuk menjelajahi berbagai teknologi berbeda. Memberikan pelayanan pengiriman data cepat untuk mengakomodasi berbagai aplikasi multimedia seperti video conferencing dan game online. Cara kerja telepon seluler. Yang pertama, panggilan dari telepon genggam ke telepon rumah. Ketika melakukan panggilan dari telepon genggam ke telepon rumah biasa, panggilan tersebut akan dihantarkan melalui antena wireless terdekat dan akan diubah oleh penghantar wireless ke sistem telepon landline tradisional. Panggilan tersebut kemudian akan langsung diarahkan ke jaringan telepon tradisional dan ke orang yang menjadi tujuan panggilan. Ketika melakukan panggilan dengan cara ini, panggilan akan dirutekan melalui jaringan landline kepada penghantar wireless penerima atau akan dirutekan dalam jaringan wireless ke tempat sel terdekat dengan orang yang menjadi tujuan panggilan. Pada saat berbicara di telepon genggam akan menangkap suara dan mengubah suara menjadi energi frekuensi radio atau gelombang radio. Gelombang radio akan berjalan melalui udara hingga menemukan penerima di stasiun dasar terdekat.
Stasiun dasar kemudian akan mengirimkan panggilan tersebut melalui jaringan wireless hingga sampai pada orang yang menjadi tujuan telepon. Yang kedua yaitu panggilan jarak jauh. Ketika melakukan panggilan terhadap seseorang yang berada sangat jauh, panggilan akan dirutekan pada pusat pertukaran jarak jauh yang menyambungkan panggilan antar negara atau seluruh dunia melalui kabel fiber optik. Oke, kita masuk kepada lahirnya web dan jejaring sosial. Nah, sejarah web ini bermula di European Laboratory for Prestige Species atau lebih dikenal dengan nama CARN di kota Genepa, dekat perbatasan Perancis dan Swiss. CARN merupakan suatu organisasi yang didirikan oleh 18 negara di Eropa. Di bulan Maret 1989, Tim Berners dan peneliti lainnya di CARN mengusulkan suatu protokol sistem distribusi informasi di internet yang memungkinkan para anggotanya yang tersebar di seluruh dunia saling membagi informasi dan bahkan untuk menampilkan informasi tersebut dalam bentuk grafik. Web browser pertama dibuat dengan berbasis pada teks. Untuk menyatakan suatu link, dibuat sebarisan nomor yang mirip dengan suatu menu. Pemakai mengetikkan suatu nomor untuk melakukan navigasi di dalam web. Kebanyakan software tersebut dibuat untuk komputer yang menggunakan sistem operasi Unix, dan belum banyak yang bisa dilakukan oleh pemakai komputer saat itu yang telah menggunakan Windows. Tetapi semua ini berubah setelah munculnya browser Mosaic dari NCSE. Di bulan Mei 1993, Mas Anderson dan beberapa murid dari NCSE membuat web browser untuk sistem X Windows yang berbasis grafik dan yang mudah untuk digunakan. Dalam beberapa bulan saja, Mosaic telah menarik perhatian baik dari pemakai lama maupun pemakai baru di internet. Kemudian, NISE mengembangkan versi-versi Mosaic lainnya untuk komputer berbasis Unix, Next, Windows, dan Macintosh. Pada tahun 1994, Max Anderson meninggalkan NCSE dan kemudian bersama Gene Clark, salah satu pendiri dari Silicon Graphics, membuat Netscape versi pertama. Kehadiran Netscape ini menggantikan kepopuleran Mosaic sebagai web browser, dan bahkan sampai saat ini Netscape merupakan browser yang banyak digunakan setelah Internet Explorer dari Microsoft. Pada tahun yang sama, CERN dan MIT mendirikan suatu konsorsium yang dinamakan World Wide Web Consortium yang bertugas untuk membangun standar bagi teknologi web. Pada awal perkembangannya, sewaktu browser masih berbasis teks, hanya terdapat sekitar 50 website. Di akhir tahun 1995, jumlah ini telah berkembang mencapai sekitar 300.000 website. Dan diperkirakan sekarang ini jumlah pemakai web telah mencapai sekitar 30-an juta pemakai di seluruh dunia. Web merupakan sebuah database jaringan komputer di seluruh dunia yang menggunakan sebuah arsitektur pengambilan informasi yang umum. Secara konsep, web merupakan sebuah klien atau server manajemen database. Pada tahun 1989, Berners-Lee merumuskan suatu proposal tentang sebuah sistem hypertext yang memiliki 3 komponen sebagai berikut. Yang pertama yaitu antarmuka yang konsisten untuk semua platform. Antarmuka ini harus menyediakan akses yang dapat digunakan oleh berbagai jenis komputer. Yang kedua yaitu akses informasi yang universal. Setiap pengguna harus dapat mengakses setiap informasi yang tersedia. Kemudian yang ketiga yaitu antarmuka yang menyediakan akses terhadap berbagai jenis dokumen dan protokol.
Perkembangan selanjutnya dari konsep Berners-Lee ini melahirkan Mosaic, sebuah web browser grafik yang pertama. Web memiliki banyak kemungkinan hubungan antara dokumen tanpa awal dan akhir. Dokumen web harus ditulis dalam suatu format khusus yang memungkinkan hypertext saling terjalin untuk bekerja. Format ini adalah HTML. HTML merupakan bagian dari SGML. SGML merupakan ISO untuk mendefinisikan format pada dokumen teks. Jejaring sosial muncul atas dasar ide untuk menghubungkan orang-orang dari seluruh belahan dunia. Kehadiran jejaring sosial diawali dengan munculnya Sindegre.com pada tahun 1997 sebagai situs jejaring sosial pertama di dunia. Tahun 1999 dan 2000 dan tahun 2000 muncul situs jejaring sosial bernama Lunarstorm, LiveJournal, dan Cywork, Sengan, sistem informasi searah. Pada tahun 2010 muncullah Friendster, situs jejaring sosial yang sangat populer selama beberapa tahun, hingga akhirnya terlindas oleh kemunculan Facebook. Friendster sendiri awalnya ditujukan sebagai tempat untuk mencari jodoh secara online. Akan tetapi, pengguna jejaring sosial yang sekarang dimiliki oleh perusahaan asal Malaysia itu lebih meminatinya sebagai situs untuk saling berkenalan dengan pengguna lain. Tahun 2003 bermunculan situs jejaring sosial lain dengan beragam kategori seperti Flickr atau aplikasi berbagi foto, YouTube, berbagi video, dan MySpace atau banyak digunakan sebagai jejaring sosial musik. Selain Friendster, MySpace merupakan jejaring sosial populer pada saat itu. Pada tahun 2006, kehadiran Facebook menggeser posisi jejaring sosial yang ada pada saat itu. Facebook yang diluncurkan pada 2004 itu saat ini telah memiliki lebih dari 750 juta pengguna. Tahun 2009 muncul jejaring sosial Twitter yang saat ini juga merupakan salah satu jejaring sosial populer. Pengguna Twitter dibatasi dalam berkicau atau tweet maksimal 140 karakter. Namun justru pembatasan ini yang membuat Twitter menjadi jejaring sosial microblogging populer. Karena terbatas, jadi orang hanya menulis kata-kata yang penting saja dan tidak lebay seperti kebanyakan status di Facebook. Pada tahun 2011, saham jejaring sosial MySpace dibeli oleh penyanyi Justin Timberlake yang kabarnya sebagai pemilik saham terbesar. Dengan menguasai sebagian saham MySpace, Justin bertekad untuk menjadikan MySpace sebagai jejaring sosial musik yang populer. Tahun 2011 muncul lagi jejaring sosial baru bernama Google Plus yang dibuat oleh perusahaan internet raksasa yaitu Google. Jejaring sosial ini sepertinya sengaja dibuat untuk menyaingi situs milik Mark Zuckerberg, Facebook. Dengan tampilan dan fitur yang sangat mirip Facebook, Google Plus disebut-sebut akan menjadi jejaring sosial populer. Kelebihan Google Plus adalah memiliki fitur dan sistem yang dimiliki oleh Facebook dan Twitter. Bisa dibilang penggabungan dari dua jejaring sosial tersebut. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan, dan terutama mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata atau apapun dalam video ini, karena kami juga masih dalam proses belajar dan hanya sharing saja, sekedar membagi ilmu. Yang benarnya itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Thank you. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.